Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Pada bulan Maret ini, pada tanggal ini kita bertemu kembali pada mata kuliah yang berbeda dengan mata kuliah yang bertemakan tentang cross cultural understanding ya, atau yang biasa disebut dia dengan CCU ya. Oke. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa semuanya karena telah memilih mata kuliah ini untuk menjadi salah satu bagian untuk meningkatkan keilmuan kita dalam mempelajari tentang etika dalam dunia internasional ya. Oke. Baik, walaupun kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun kita masih secara daring ataupun online ya. Jadi mudah-mudahan mahasiswa semuanya masih dapat semangat untuk belajar. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan apapun yang melanda kita semua ya. Oke, baik. Jadi untuk meeting kali ini kita adalah meeting pertama. Kita akan lebih banyak membahas tentang introduction to cross cultural understanding ya. Oke. Sebelum kita masuk kepada CCU itu sendiri, saya akan mencoba menggambarkan sedikit tentang dari profil ya. Jadi profil lulusan dari prodi kita sendiri. Jadi kalau kita lihat ada 4 profil ya. Nah, 1 profil utama dan 3 profil tambahan yang mungkin rekan-rekan semuanya sudah tahu juga tentang profil dari pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah guru. Jadi ini adalah profil utama kita. Jadi setiap lulusan itu akan diharapkan dia menjadi seorang guru ya. Jadi mata kuliah gitu ya. Itu banyak memang mengarahkan seorang lulusan itu akan menjadi guru ya. Tapi apakah nanti mahasiswanya menjadi guru atau tidak itu tergantung dari takdirnya masing-masing atau bagaimana cara mereka merintis karirnya sendiri. Selanjutnya ada juga yang ingin menjadi translator atau penerjemah ataupun interpreter. Nah, itu boleh saja, atau juru bahasa namanya. Jadi ini boleh juga tergantung bagi rekan-rekan yang memang mau fokus dalam dunia penerjemahan atau juru bahasa. Ada juga yang ketiga nanti menjadi seorang jurnalis. Ini lebih banyak kepada media cetak atau media online ya. Jadi kita berkarir pada dunia pertelevisian, radio, surat kabar maupun cetak non cetak sekarang ini. Nah, dia begitu banyak ya. Dan yang terakhir itu adalah edupreneur ya. Edupreneur namanya. Jadi dalam lulusan kita edupreneur itu adalah gabungan ya. Jadi bagaimana seseorang itu menggabungkan ilmu menjadi pengusahanya di bidang pendidikan. Jadi ada education dan entrepreneur. Jadi kewirausahaan dan pendidikannya. Kira seperti itu. Mana yang terbaik? Semuanya terbaik, tergantung kitanya bagaimana dalam menerapkan apa yang kita mampu. Tidak semuanya juga harus menjadi guru, tidak semuanya juga harus menjadi penerjemah atau juru bahasa. Ya, tergantung dari bagaimana kita menyikapi diri sendiri dan bagaimana kita mood kita sendiri dalam dunia bekerja. Kalau kita bicara tentang skill itu sendiri ya, jadi skill itu adalah kemampuan ya, kemampuan seorang itu
baik itu dalam dunia kerja, baik dalam bertindak maupun dia dalam uh, berperilaku nanti dia dalam kehidupan pribadi, profesional ataupun lingkungannya. Secara umum kita mengenal hard skill itu ada dua dia. Jadi pertama hard skill ataupun yang kedua nanti ada soft skill. Hard skill itu apa? Personal competence. Jadi hard skill kita itu kalau kita misalnya mahasiswa dari prodi bahasa Inggris ataupun lulusan dari prodi bahasa Inggris, tentu nanti hard skill kita apa? Tentu nilai kita dia. Nah, jadi kita tentu harus mendapatkan nilai yang terbaik ya. Ingat yang terbaik itu tidak harus juga kumlot seperti itu ya, walaupun memang cita-cita kita itu kan memang kumlot ya, tetapi bukan kumlot itulah nanti menentukan tempat dunia kita bekerja ya. Ini yang salah selama ini kita dalam orientasi berpikir ya. Kita pikir bahwasanya semuanya itu selesai dengan di atas kertas, tidak ya. Nah, jadi nilai itu bukan segala-galanya nanti itu ya. Nah, ada lagi misalnya kalau kita misalnya prodi bahasa Inggris, tentu kita harus pandai berbahasa Inggris ya. Nah, kita harus bisa berbicara, menulis gitu ya. Nah, kita tentu harus bisa seperti itu. Tidak mungkin kita seorang lulusan bahasa Inggris tapi tidak bisa menulis dan membaca. Nah, itu kesalahan kita sendiri ya. Nah, itu kelemahan kita sendiri, harus kita perbaiki untuk itu. Tidak ada alasan mengatakan kita tidak bisa. Karena itu adalah bagian dari personal kompetensi kita sendiri. Selanjutnya kita punya soft skill namanya. Nah, kalau soft skill ini adalah lebih banyak dia berkaitan dengan behavior, tingkah laku kita ya, perangai kita sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita bertindak, bertutur, berpakaian ya, berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, itulah cara soft skill kita. Tidak selalu orang yang nilai pintar itu etikanya bagus. Tidak selalu orang yang bodoh itu etikanya buruk, tidak ya. Nah, di dalam dunia kerja, gabungan antara hard skill dan soft skill inilah yang nanti akan melahirkan professional employee namanya. Seorang karyawan ataupun staff ataupun pekerja profesional. Nah, dia dibentuk dengan dua skill ini. Hard skill itu perlu ditunjukkan. Nah, kemampuan yang akan bisa menjadikan uang untuk itu. Jadi kalau kita ingin menghasilkan uang, nah tentu kita punya hard skill dulu. Nah, hard skill kita apa? Nah, terus jelas ya. Kalau kita perlu bahasa Inggris, tentu harus kemampuan bahasa Inggris kita nanti kita kejual. Nah, soft skill itu bagaimana cara kita bertahan di sana. Nah, jadi soft skill itu yang membuat kita bertahan di sana, supaya tidak kita kena pecat, supaya kita nyaman bekerja di sana, supaya orang menghargai kita. Itulah soft skill itu. Kalau dia hard skill, bagaimana cara kita menghasilkan uang dari kemampuan kita. Jadi, ketika kita tamat itu nanti, pun setelah bekerja, pastikanlah teman-teman sudah memiliki hard skill dan soft skill ya. Karena dua inilah nanti yang akan membuat kita bisa menjadi seorang pekerja profesional ya. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang CCU itu sendiri atau kenapa kita mempelajari CCU itu sendiri, yang pertama itu jelas bahwasanya kita akan mengetahui budaya orang lain. Jadi dengan belajarnya kita CCU, kita akan melihat bagaimana sih perbedaan antara satu budaya dengan budaya lain. Selama ini mungkin kita merasa apa yang kita lakukan atau budaya kita itu sudah betul gitu ya, atau inilah budaya yang terbaik. Rupanya di luar masih ada lagi yang lebih baik daripada kita. Masih ada lagi yang berbeda daripada kita. Oke. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Sebanyak mungkin kita membaca, sebanyak mungkin kita akan belajar
maka nanti kita akan mengetahui budaya-budaya mana saja yang paling banyak nanti dalam dunia pekerja ataupun kemanapun nanti teman-teman nanti punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri ya. Jadi yang pertama itu fungsinya adalah kita akan mengetahui banyak budaya. Yang kedua nanti apa sih fungsinya? Bagaimana cara kita behave, bagaimana cara kita bertindak. Jadi dengan kita menemukan budaya yang baru, bagaimana cara kita menanggulanginya atau menghadapinya. Apakah kita akan lari untuk itu? Apakah kita harus terus maju? Bagaimana cara etika kita ataupun kita bertindak untuk itu ya terhadap budaya yang baru saja kita pelajari. Nanti kita akan masuk ke poin-poin tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, perception. Jadi dengan mempelajari budaya atau saling ya memperlihatkan budaya seperti itu, maka akan terbangunlah suatu persepsi ya, gambaran ataupun image yang ada dalam otak kita nanti. Bagaimana cara kita merangkum budaya seperti itu? Bagaimana kemampuan kita untuk menentukan suatu budaya itu nanti? Dan itulah yang akan terjadi. Persepsi akan main di sana, image akan jalan di sana. Itu yang harus kita pelajari atau fokuskan di sana. Nanti jangan kita salah persepsi melihat suatu budaya sehingga nanti akan memunculkan suatu image yang jelek yang kita tampilkan dalam ekspresi kita baik secara tuturan ataupun tingkah laku kita nanti. Selanjutnya dengan pelajari budaya itu kita juga akan nanti improving characters. Jadi akan memperbaiki atau meningkatkan karakter atau perilaku kita. Ya, jadi dengan banyaknya budaya-budaya yang akan kita pelajari, mana tahu nanti ada karakter, ya, tingkah laku, ya, budaya industri atau budaya yang mungkin saja cocok sama kita dan sesuai sama kita dan bisa kita terapkan dalam dunia kerja ataupun untuk diri kita sendiri nanti. Dan yang jelas nanti yang kelima, jadi dengan pelajari budaya itu kita akan sharing knowledge ya, kita akan berbagi informasi ya. Bagaimana budaya dari negara A, budaya negara B dan C sebagainya seperti itu. Kita akan coba bandingkan dalam berbagai negara nanti. Kita tidak akan fokus kepada suatu negara tidak. Karena setiap orang itu mungkin tidak akan pergi ke negeri itu saja. Nah, jadi kita akan coba merangkum dari berbagai perspektif negara untuk itu. Jadi bagaimana budaya dari berbagai negara dan kita akan coba untuk mengulasnya seperti itu. Nah, satu hal kutipan yang bisa saya berikan kepada rekan semuanya, none of every single culture is bad unless it is not in the right place, time, context of situation. Artinya apa? Tidak selalu setiap budaya itu buruk ya. Jadi jangan pikir teman-teman ketika tidak cocok sama kita, terus kita mengatakan bahwasanya budaya itu buruk. Salah kita itu ya. Mungkin saja budaya yang kita anggap buruk itu mungkin tempatnya tidak cocok sama kita. Waktunya kurang pas sama kita. Ataupun nanti konteks yang tidak pas sama kita. Itu yang harus kita pertimbangkan dulu ya. Jadi jangan langsung kita pikirkan bahwasanya atau kita judge bahwasanya budaya itu buruk. Jadi itu hal yang salah. Mungkin teman-teman perlu pertimbangkan konteks dari situasinya terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya peranan dari bahasa itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, jadi bahasa itu sendiri kan kita sudah mengenal secara umum bahwasanya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris ya. Semua orang sudah tahu kemanapun kita pergi, hampir seluruh dunia itu menerima bahasa Inggris sebagai
alat untuk komunikasi. Nah, jadi salah satu peran dari bahasa itu adalah means of instruction. Artinya apa? Bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Ya. Jadi dengan pahamnya kita berbahasa, cara berbahasa, menyusun kalimat, merangkai kalimat, ya, maka nanti kita akan bisa means of instruction. Bagaimana cara berkomunikasi. Ya, itu penting ya. Nah, selanjutnya apa? Kedua, to inform and share express the feeling. Jadi dengan bahasa sendiri kita dapat menginformasikan, ya. Yang kedua, share. Nah, membagikan informasi tersebut. Yang ketiga, express the feeling. Jadi bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita rasa. Jadi bahasa sendiri jadi banyak fungsi sebenarnya, baik untuk pribadi kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, yang ketiga, hal yang perlu sering diingat bahwasanya bahasa itu sendiri tidak menunjukkan kualitas otak, ya. Ini yang sering kali harus teman-teman pertimbangkan dengan baik. Apakah ketika seorang itu pintar berbahasa maka otaknya bagus? Belum tentu juga. Apakah ketika seseorang itu lemah berbahasa terus otaknya rendah juga kemampuannya? Enggak juga. Jadi kemampuan berbahasa itu agak susah kita menghubungkannya dengan kualitas otak sendiri, ya. Jadi jangan terlalu membanggakan kalau kita mau pintar bahasa Inggris tuh. Anak-anak di luar negeri itu TK saja mungkin udah pintar juga untuk bahasa Inggris, ya. Apa yang kita banggakan itu. Jadi ingat, bahasa itu tidak lebih hanya sekedar means of instruction, ya, alat untuk komunikasi saja. Nah, tidak perlu pula kita bangga-banggakan bahwasanya kita sudah, ya, bisa seperti itu, ya. Nah, maka ingat, ya, itu tidak menunjukkan kualitas dari otak kita, tapi itu adalah suatu kebutuhan, ya, keharusan bagi kita untuk mempelajari bahasa ini sendiri supaya kita dapat survive, bertahan, ataupun untuk mencari uang atau pekerjaan nanti. Oke. Selanjutnya, bahasa itu sendiri internationally accepted. Artinya bahasa itu hampir di seluruh negara itu diterima penggunaannya. Jadi berkomunikasi di luar negeri ataupun secara internasional itu salah satunya itu dengan berbahasa tadi. Bisa juga kita dengan menggunakan bahasa tubuh, ya, kalau kita memang tidak mengerti, ya. Tetapi yang paling mudah itu adalah kita menggunakan bahasa itu sendiri. Ngomong kita, berbicara kita, supaya orang tahu apa yang kita pikirkan. Orang walaupun nanti kita salah dalam berbicara, tensesnya kurang pas seperti itu, ya, tapi kalau kita berbicara, orang mungkin akan tahu dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak berbicara, orang akan tahu apa yang kita sampaikan. Mereka akan berusaha untuk mencari apa sebenarnya maksud yang kita inginkan. Tambah lagi nanti di sekarang ini sudah banyak inovasi-inovasi alat penerjemahan. Jadi ketika kita ngomong sudah ada terjemahannya. Jadi berbicaralah, ya, karena bicara itu diterima di seluruh dunia, ya. Oke. Dan selanjutnya, dengan menggunakan bahasa itu nanti kita akan memiliki teman. Ini penting, ya. Ingat, manusia itu adalah makhluk sosial dia. Manusia itu bukan makhluk individu, ya, dia sosial. Jadi kita butuh teman nanti, ya. Kita butuh orang untuk berdiskusi, berbicara, ya, untuk mengekspresikan mood kita. Jadi menambah teman itu penting, ya. Dan juga social environment, lingkungan sosial kita. Jadi bagaimana cara kita berperilaku dalam kehidupan sosial kita ataupun nanti berbangsa dan bertanah air, ya. Jadi peran berbahasa itu sungguh sangat luas sekali untuk menunjukkan keinginan kita, untuk menunjukkan apa yang kita punya dalam diri kita sampaikanlah melalui bahasa itu sendiri, ya. Oke. Kutipan yang paling penting di sini adalah respect of each language because there is no good and bad language in the world. Nih,
Seringkali kita mungkin menertawakan ataupun merasa sakit kepala ketika seorang itu berbicara. Ya, ini hal yang perlu teman-teman pertimbangkan dengan baik. Ya, tidak ada bahasa itu yang buruk ataupun yang baik ya. Semuanya setiap bahasa itu dia sama. Ya, hargailah setiap bahasa itu walaupun nanti kita tidak mengerti untuk itu, susah untuk pelajarinya, ya sama saja. Itulah bahasa ya. Nah, harus kita hargai dan hormati dari komponen bahasa itu sendiri. Oke. Kita akan masuk kepada topik yang selanjutnya. Nah, jadi ini topik terakhir ya. Role of ethics ya. Jadi bagaimana ketika kita beretika, peranan etika dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika kita beretika itu maka yang akan kita tunjukkan itu pertama itu adalah show respect, menunjukkan penghargaan. Ingat, manusia itu butuh penghargaan, butuh penghormatan dia. Seberapapun bodoh dia, seberapapun pintar dia, seberapapun kaya atau miskinnya, hargailah mereka ya. Penghargaan itu tidak selalu dengan harta benda, salah ya. Kita bisa menghargai orang itu dengan cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan mereka ataupun berperilaku terhadap mereka sendiri. Jadi salahlah kalau kita menunjukkan respect budaya penghargaan itu dengan harta benda, itu salah ya. Tidak selalu orang itu mau menerima penghargaan itu melalui harta benda, tapi bisa saja diungkapkan melalui etika kita, dengan cara kita berkomunikasi, mereka sudah cukup untuk itu. Selanjutnya, etika itu nanti akan memunculkan image ya. Ini penting ya. Seringkali kalau kita bicara dunia internasional sudah banyak image-image yang bertebaran dia. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, itu hal yang sudah standar ya. Mungkin karena satu atau dua orang dicaplah negara itu jadi buruk, dia kurang tidak bagus untuk kita jadikan referensi ya. Jadi ini yang salah ya. Kenapa image mereka itu sudah tertanam gara-gara orang yang sedikit tadi. Nah, jadi itu yang hati-hatilah ketika kita dalam beretika, karena itu nanti akan membuat public opinion ya, opini publik yang akan terbangun sehingga memunculkan image yang tidak bagus nanti. Kita harus mencoba membuat image yang baik atau yang terbaik dalam dunia internasional ya, supaya kita nyaman dalam bekerja, nyaman dalam berinteraksi ataupun kehidupan sosial kita. Nah, yang ketiga itu to survive ya. Jadi dengan adanya kita mempelajari etika, maka kita bisa bertahan dalam dunia kerja sendiri. Kita nyaman untuk bekerja, kita tidak diusik orang, tidak diganggu orang. Kenapa? Kita punya etika yang jelas ya. Etika yang bukan mencela-mencela, yang tidak jelas, tak karuan ya. Di etika kita tuh memang internationally accepted ya, diterima dia secara internasional ya. Bagaimana cara memperlakukan orang lebih tua, anak-anak, itu ya sama besar, pimpinan kita, bos kita, itu yang penting. Karena dengan mempelajari etika itu maka kita bisa survive, bertahan di sana. Selanjutnya ada problem solving ya. Nih ingat, etika itu juga menjadi salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita. Salahlah kalau teman berpikir bahwasanya orang pintar itu akan selalu dimudahkan pekerjaannya, tidak ya. Seringkali orang yang beretika baik itu paling cepat masalah selesai, ketimbang sibuk dia dengan menunjukkan prestasi-prestasi yang tidak jelas. Orang kadang-kadang tidak butuh seperti itu. Yang orang butuhkan itu adalah penghormatan ya, etika kita, baik secara tutur kata ataupun tingkah laku. Jadi dengan beretika kita itu, semua masalah dia akan selesai dengan baik ya. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita memiliki etika yang baik ya. Nah, selanjutnya, inilah kutipan yang paling penting di sini. Each of behavior is unique
try to comprehend first instead of judging. Ini setiap perilaku itu unik ya. Nah, cobalah untuk memahami sebelum kita menghakimi. Jadi ketimbang kita mengatakan perangai jelek gitu ya, perilakumu kurang baik, ya, tengok dulu, pelajari dulu ya. Kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu itu yang dimaksud oleh orang itu ya. Kadang-kadang mereka tidak tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Maka berpikirlah terlebih dahulu, itu penting ya. Nah, jangan terlalu cepat memberikan penilaian karena ada banyak hal-hal yang salah ketika kita melihat sesuatu itu dengan apa yang nampak. Kadang-kadang orang lebih melihat apa sebenarnya yang makna dari apa yang disampaikan ya. Oke, kira-kira itu dulu. Nah, topik kita tentang sisiu itu yang akan kita jelaskan. Mudah-mudahan rekan semuanya dapat memahami secara umum apa yang nanti akan kita pelajari tentang cross-cultural understanding. Oke, thank you for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.